perkara positif apa saja yang bisa kita tanamkan kepada pasangan kita terkait dengan ego yang masih tinggi. Wah, nih. Dalam menghadapi semua permasalahan dunia, suami dan istri. Pertanyaan keduanya adalah, apakah itu dayus, Ustadz? Dan bagaimana ciri-cirinya? Barakallahu fiqh. Wa fiqh wa barak. Nah, jamaah rahimakumullah. Suami istri ini, dua-duanya sama. Manusia yang penuh dengan kekurangan. Istrimu bukan bidadari dan engkau bukan malaikat. Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah tips untuk menjaga kelanggengan rumah tangga. Apa tipsnya? Beliau mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. In kariha minha khuluqan, radhiya minha akhar. Nggak boleh seorang suami itu benci sama istrinya. Terus gimana? Kalau ada perilaku istri yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Jadi suami istri ini membangun rumah tangga dengan melihat kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Bicara tadi egonya saling tinggi, ya kita berusaha melihat kepada kelebihan pasangan kita, bukan melihat kepada kekurangannya. Ya teman-teman yang sekarang bekerja nih, apakah ditanya kekurangannya atau kelebihannya? Yang ditanya itu pasti kamu bisa apa? Kamu bisa apa? Bukan ditanya kamu nggak bisa apa. Karena kita peduli dengan kemampuan dia, itu yang kita akan hargain. Perkara dia nggak bisa sesuatu, nanti kita ajarin. Maka sang suami hendaklah melihat dirinya sebagai pemimpin. Dia tahu istrinya itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau istrinya ya sensitif ini itu wajar dia perempuan. Bagaimana dia menjaga rumah tangganya. Sang istri pun melihat suaminya ini bukan malaikat. Ya dia punya kesalahan tapi dia punya kelebihan. Jangan sampai menjadi istri yang masuk neraka gara-gara nggak bersyukur sama suaminya. Karena ada perempuan-perempuan yang nggak pandai bersyukur. Ada sebuah kejadian ya. Ada seorang laki-laki lihat lewat depan rumahnya orang. Lihat wanita cantik sekali. Di sampingnya itu suaminya jelek. Tanya orang ini, engkau kok mau sama dia? Kata dia. Sama laki-laki kayak gini. Kata perempuan ini, ya aku berharap bersama dia masuk surga. Loh kok bisa? Kata dia. Iya. Aku bersabar menghadapi dia. Dan aku berharap dia bersyukur mendapat istri seperti aku. Dan orang yang sabar dan bersyukur sama-sama masuk surga. Maka bagaimana sekarang membangun yang seperti itu dalam rumah tangga. Melihat kepada kelebihan, bukan melihat kepada kekurangan. Kemudian memperbaiki. Ahibati fillah. Memperbaiki dan saling melengkapi ini menjadi lem perekat rumah tangga itu. Sekali lagi nggak ada yang sempurna. Tapi lihatlah kepada kelebihan, perbaiki yang salah, lengkapin yang kurang. Ahibati fillah. Ada satu perkara yang kadangkala kita lupa. Yaitu bahwa pasangan hidup kita adalah pakaian buat kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Prinsip ini akan menyebabkan rumah tangga ini terjaga. Gak gampang pisah. Karena dia merasa, anak butuh sama pasangan hidup anak. Istri merasa butuh, suami merasa butuh. Kemudian tatkala salah satu marah, Abu Darda radhiyallahu anhu sahabat Nabi memberikan tips kepada kita. Dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kalau aku lagi marah, tolong engkau adem-ademi aku. Sejukkan aku. Jangan marah juga. Mungkin yang salah suaminya, tapi tolong bikin suaminya ini dingin. Dan kalau engkau marah, aku akan berusaha mendinginkan engkau. Kalau tidak dengan cara seperti ini, nggak lama rumah tangga. Jadi kalau semua sedang mempertahankan egonya, maka istri harus tahu kalau suaminya lagi marah, dia tahan diri. Kemudian sang suami kalau melihat istrinya lagi marah, lagi emosi, sang suami bagaimana mendinginkan dia. Jangan dia mengatakan, aku ini pemimpin dalam rumah tangga. Betul, engkau pemimpin. Maka sebagai pemimpin ya kau harus tahu diri, jangan egois. Seperti itu kiranya jamaah. Kemudian berkaitan dengan masalah the youth.
Siapa? Ada orang-orang yang Allah tidak akan melihat pada hari kiamat. Ngelihat aja enggak. Allah nggak akan bicara sama dia. Allah tidak akan membersihkan dia dari dosa-dosanya. Artinya dia akan diazab sama Allah saja. Salah satunya ad-dayyuth. Siapa dayyuth? Adalah alladhi yuqirrul munkar fi ahli. Dayyuth ini adalah orang yang membiarkan kemungkaran di keluarganya. Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Melihat istrinya berbuat maksiat. Melihat putrinya berbuat maksiat. Melihat dalam rumah tangga ada kemaksiatan, dibiarin. Istrinya keluar sama laki-laki lain. Dibonceng laki-laki lain. Sama sekali. Atau istrinya gak sholat, gak apa. Dibiarin sama dia. Makanya itu masuk the youth. Jadi seorang laki-laki yang membiarkan kemungkaran terjadi di istrinya, di keluarganya. Gak ada rasa cemburu sama sekali. Itu the youth. Yang seharusnya engkau itu kalau laki itu cemburu lah walaupun gak paham agama. Punya rasa cemburu. Ketika istrinya berduaan sama laki-laki. Dia seharusnya cemburu. Tapi ada yang enggak. Udah mati rasa cemburunya. Atau mungkin dia juga melakukan dosa seperti itu pula. Itu yang disebut dengan the youth. Wallahu a'lam bishawab.